Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Asifa dari kelas Manajemen Reguler Malam D4 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan sedikit mengupas materi terkait dengan manajemen resiko berdasarkan ISO 31000/2018. Yang pertama, di sini terdapat definisi resiko berdasarkan ISO 31000/2018, di mana resiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, di sini terdapat prinsip-prinsip manajemen resiko. Yang pertama ada penciptaan dan pelindungan nilai. Maksudnya yaitu manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selain itu juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi korporat, governance, efisiensi, dan operasi. Yang kedua yaitu ada terintegrasi. Maksudnya itu manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Yang ketiga terdapat terstruktur dan komprehensif. Maksudnya di sini yaitu pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Selanjutnya yang keempat yaitu disesuaikan. Maksudnya itu kerangka kerja dalam proses manajemen risiko dapat disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Yang kelima ada inklusif. Maksudnya yaitu keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Hasil dari proses ini yaitu menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi. Selanjutnya, di sini masih terdapat prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang keenam, yaitu dinamis. Maksudnya di sini adalah resiko yang muncul berubah atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen resiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Yang ketujuh, informasi terbaik yang tersedia. Maksudnya adalah masukan manajemen risiko didasarkan pada informasi historis yang terkini dan juga harapan ke depan. Yang kedelapan, faktor manusia dan budaya. Maksudnya yaitu perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahapan. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Maksudnya itu manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan atau terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Nah, di slide selanjutnya di sini terdapat kerangka kerja manajemen risiko. Organisasi sebaiknya mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko dengan yang pertama, yaitu mengembangkan rencana yang sesuai termasuk waktu dan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi di mana, kapan, bagaimana, dan oleh siapa beragam jenis keputusan dibuat di seluruh organisasi. Yang ketiga yaitu memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai jika diperlukan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memastikan pengaturan organisasi dalam mengelola risiko dipahami dengan jelas dan dipraktekkan. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko ini sendiri adalah untuk membantu dan mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Selanjutnya di sini terdapat proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko.
Maksudnya itu, organisasi harus mengidentifikasi sumber resiko, area yang terkena dampak resiko, peristiwa terjadinya resiko, atau termasuk perubahan keadaan, dan penyebabnya, serta konsekuensi yang potensial terjadi. Yang kedua, ada analisis resiko. Maksudnya, yaitu analisis resiko merupakan tahapan proses yang menemukan, mengenali, dan mendefinisikan resiko. Kegiatan utama dilakukan pada tahap ini adalah memberikan nilai pada risiko agar dapat ditimbang tingkatnya. Kuantifikasi risiko ini dilakukan dengan menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak, dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan. Di sini masih terdapat proses manajemen risiko yang ketiga, yaitu evaluasi risiko. Dalam proses evaluasi risiko, tingkat risiko yang diperoleh melalui analisis risiko dibandingkan dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan dalam konteks manajemen risiko. Yang keempat, mengendalikan risiko, yaitu maksudnya pengendalian risiko yang berupa perencanaan atau mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya, sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, masih terdapat proses manajemen risiko yang terakhir atau yang kelima, yaitu mitigasi risiko. Maksudnya di sini mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko itu sangat penting untuk dilakukan karena bisa mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu dalam menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan suatu saat nanti. Demikianlah pemaparan terkait manajemen risiko dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.